Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saya Wisnu Ambar. Kali ini sedang berada di wilayah L3, lebih tepatnya di toko sembako dan sayur mayur milik oleh Mas Rian ya. Ya. Dan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Mas Rian selaku pemilik dari wirausaha tersebut. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Wisnu Ambar, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Mula Warman dan berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan sekiranya di sini saya punya 21 pertanyaan untuk saya ajukan kepada Mas Rian. Yang pertama, Mas, saya mau bertanya nih, kira-kira sudah dari kapan Mas Rian memulai wirausaha ini? Mungkin sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ya. Dari awal mulai ini, apakah sekiranya pernah ada bekerja sama atau bahkan sampai sekarang ada kerjasama dengan sanak saudara atau keluarga? Nggak ada sih. Nggak ada. Diri sendiri. Diri sendiri ya. Oh iya. Berarti merintis seorang diri ya. Ya. Sebelum menjadi wirausahawan, Mas, kira-kira pernah ada terlibat di profesi apa? Kemarin sempat di pertambangan. Di pertambangan. Iya. Oh. Berapa tahun tuh kira-kira kalau boleh tahu? 2 tahun lama. Lama juga ya, Lumayan. lumayan lama ya untuk bikin usaha seperti ini ya. Ya nggak langsung kayak gini. Cuma ya pelan-pelan Ya, merintis ya. pelan-pelan. Nah, kira-kira kalau boleh tahu, Mas, modal waktu mulai usaha ini berapa banyak ya, dan dari mana modal itu Mas dapatkan kalau saya boleh tahu? Ya sekitar 40 juta lah awal. 40 juta. Ya hasil dari kerja di tambang. Hasil dari kerja tambang Masnya simpan untuk bangun Ya. wirausaha ini. Itu 40 juta itu mencakup apa aja, Mas, kira-kira? Ya sayur, sembako, plastik pun sedikit-sedikit Belum kemarin. termasuk ini ya. Belum termasuk ruko. Masuk ruko. Iya. Jadi nyewa juga ini. Ruko enggak, kebetulan buat dulu orang tua yang Punya sendiri. Iya. Oh, berarti emang sudah disediakan untuk bisa Iya, ini betul. jadi wadah. Jadi wadah lah. Nah, kira-kira, Mas, kalau boleh bertanya lagi, langkah apa saja yang Mas gunakan buat narik perhatian Ya. dari pelanggan itu? Kemarin ya awal-awal tuh ya sering promo-promo, Promo. posting di sosmed. Promo yang gimana itu, Mas, kira-kira? Beli bayam 2 ikat misal 30.000 Ya, gitu. lebih ke harga sih, harga. Diturunin ya. Diturunin. Seminimal mungkin lah kita Oh iya. untuk penarikan awal. Tuh awal-awal merintis ya. Ya, betul. Tapi Ya. lebih murah lah daripada yang lain dulu. Waktu itu ya. Iya. Tapi sekarang masih berlaku tuh promo itu. Jarang sih. Sudah jalan nih jarang. Iya. Sudah mulai mengikuti Ya. arah pasar ya. Ya enggak enak sama yang lain. Nanti takutnya di demo kan. Iya. Kenapa hargamu murah sendiri? Itu. Langganku lari ke kamu gitu misalnya, Mas ya. Iya. Nah, ini kira-kira, Mas, buka dan tutupnya tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Sekarang jam 7 sampai 7 pagi sampai 9 malam. Jam 7 pagi sampai 9. Oh, kita pas sudah mau tutupnya tuh. Iya. Mohon maaf, Mas ya. Udah apa? Ini ada pegawai nggak ini, Mas, kira-kira di wirausaha ini? Ada 3 orang. Ada 3 orang. Iya. Dari keluarganya tuh? Dari keluarga. Dari keluarga juga. Iya. Oh iya. Nah, kira-kira, Mas, kalau waktu ini merekrut pegawai ini ada ngasih ini nggak syarat-syarat khusus gitu? Misalkan kalau di tempat lain kan minimal S1, minimal apa gitu kan, siapa tahu di sini ada dikasih juga. Nggak ada. Enggak ada. Yang penting jujur, rajin gitu aja. Jujur, rajin, sama ini ya, kalau orang Jawa biasa nyebutnya telaten. Ya, telaten. Telaten, ya. Nah, kira-kira, Mas, kalau boleh tahu juga nih, selama berwirausaha ini pendapatan atau omsetnya tuh berapa banyak? Nominal pasti sih nggak perlu disebutkan. Mungkin Omset berapa nih? digitnya ini berapa? Per hari apa per bulan? Mungkin kalau kita hitung per bulan aja kali ya. Bulan ya, kalau omset itu ya pendapatan seluruhnya nggak bersih kan? Nggak bersih. Ya 3 digit ada sih omset. 3 digit. Itu masih kotor tuh. Ya kotor. Kalau bersihnya belum ada yang ngitung. Nggak pernah gitu sih. Nggak pernah ngitung. Nanti ada sisanya simpan gitu. Ada sisa disyukuri, Iya. terus simpan ya. Ya. Itu aja. Berarti Nggak ada pembukaan pasti nggak. cuma untungnya sih kalau bisnis kebutuhan pokok gini sih secara pendapatan biasanya stabil sih, Mas. Ya.
Kalau gini tuh modal gede, untung ya sedikit kalau sembako itu biasanya Tapi stabil ya. stabil. Kan kebutuhan sehari-hari orang pasti. Orang pasti setiap hari ada beli. Ya pasti itu. Nah ini mas, kalian saya juga mau nanya, ini kira-kira dalam proses transaksi waktu belanja di sini tuh apakah cuma tunai atau terima yang pakai barcode itu mas? QRIS. Iya QRIS. Bisa cash, bisa QRIS. Bisa cash, bisa QRIS. Bisa. Berarti udah ini ya mengikuti perkembangan zaman ya. Berhubungan anak muda yang Iya banyak juga anak muda. Saya juga salah satunya mas. Kalau belanja sayur atau apa sih juga nggak pakai uang ya, saya bawa HP aja. Karena kadang repot aja. Nah ini kan ini ya di masyarakat ini kan namanya punya toko sembako nggak cuma satu orang ya mas, pasti ada saingan lah ya. Banyak saingan nih. Nah kira-kira supaya pelanggannya sampean ini nggak berpindah ke lain hati gitu, apa tawaran yang mas tawarkan, layanannya apa? Atau mungkin dari produk? yang pasti pelayanan yang utama. Layanan, Barang kalau bisa lengkapi. barang dilengkapi. Ya apa yang dicari orang, kalau nggak ada hari ini, besok kita carikan. Besok kita carikan. Supaya ada sayur yang penting baru. Berarti sayurnya usahakan yang segar gitu Ya, mas, yang segar. Itu aja sih. Selebihnya yang di atas yang ngatur. Kalau bumbu gitu mas, kan kadang ada orang suka tiba-tiba nyari bumbu yang jarang dijual gitu. Nah, ya kalau orangnya mau pesen ya enggak apa-apa. Berarti pesen besoknya Dicarikan. dicarikan ya. Kan hampir tiap hari ke pasar. Oh iya betul. Buat ya nyetok ya. Ya. Nah ini mas kira-kira apa sih suka dukanya selama berwirausaha sembako ini? Suka dukanya gimana ya? Banyak nih kayaknya. Ya banyak sukanya sih, banyak sukanya. Sekirain banyak dukanya. Iya, ya dukanya ya namanya Dukanya. orang jualan ya kadang ya di bawah, kadang di atas, Iya. itu aja. Nggak pasti sih. Suka dukanya apa nih kalau boleh tahu? Sukanya deh yang paling banyak berkesan. Banyak apa ya? Ya dari hasil ya lumayan lah, sesuai capeknya sama hasilnya. Oh iya. Itu aja. Tenaga yang dikeluarkan setimpal ya, Ya. sama hasil yang didapat. Ya betul. Kadang kan ada orang capek, kerja capek-capek tapi hasilnya kan ya Nggak mencukupi harapan ya misalnya. Iya. Apa harapan atau keinginan mas ke depannya buat usaha ini? Mungkin cari tempat yang apa ya? Besarkan usaha aja sih. Besarkan usaha, Fokusnya ekspansi ya. gitu. Mungkin bisa buka cabang, bisa besari lagi tempatnya gitu. Gedein pokoknya ya. Iya. Tapi gede ruko kayaknya enggak mungkin deh. Tanahnya udah Tanahnya mepet nih pas, saya lihat ya. ini ya. Nih mepet semua nih, samping Indomaret sini ada toko juga. Iya. Berarti paling memungkinkan mungkin buka cabang ya. Bisa kali mas buka cabang di Banggris mas. Bisa, cuma yang dipercaya belum ada gitu. Oh iya, cari orang kepercayaan dulu ya. Ya, itu sih. Nah kira-kira mas, respon konsumen nih atau tanggapannya konsumen terhadap produk-produk yang mas jual ini bagaimana? Misalkan waktu mas selalu menyediakan tuh sayur yang seger-seger gitu kan, itu tanggapannya gimana mereka? Ya katanya ya senang aja sih, soalnya beli di sini sayurnya baru-baru, hijau-hijau, Oh, iya. masih seger lah gitu. Ya, itu aja sih mungkin. Tapi nggak ada komplain, misalkan kan kita menyediakan sayur yang lebih seger kan pasti harganya kadang lebih mahal 1.000-2.000 lah daripada yang lain gitu kan. Nggak ada komplain orang-orang. Nggak ada sih. Nggak ada. Puas-puas aja berarti. Harga nggak terlalu standar lah mas ya. Oh, masih standar ya. Ini recommended nih. Harga standar, kualitas bintang 5. Iya, betul. Kira-kira mas apa ya namanya? Cakupan pelanggannya ini dari umur berapa aja nih kalau boleh tahu? Ya pasti bukan anak-anak lah. Anak belanja sayur. Barang. Paling suruh mamanya itu aja. Suruh bapaknya ya belikan sawi dulu nak. Ya, banyak aja yang sudah berkeluarga sih banyak. Iya. Kalau di sini nggak ada mahasiswa juga gitu mas tinggal di sini. Kurang tahu. Maksudnya tinggal di mana? Kalau tinggal daerah sini mahasiswa ngekos atau apa gitu. Kalau di sini nggak ada sih kalau masuk. Soalnya jauh dari Kampus. kampus. Berarti emang banyaknya ya warga sekitar sini ya. Sekitar orang tambang. Orang tambang banyak sih mas.
Banyak kemarin cuma sekarang sudah agak kurang. Kenapa itu? Udah tutup tambang. Tambangnya tutup Oh bermasalah iya, kemarin. betul. Alah. Berarti daerah sini ada ini, berarti ada mes mes karyawan itu. Kemarin banyak, sekarang sudah kurang. Sekarang udah berkurang karena tutup tuh ya. Karena tutup. Kebetulan yang paling besar kayaknya di sini kontributor. Iya, iya. Makanya saya lihat-lihat mungkin sekitar berapa tahun yang lalu itu lewat sini tuh pasti tambang ya orang-orang. Iya. Sekarang kurang juga. Berarti itu dulu sempat jadi salah satu basis pelanggan yang besar ya. Betul sekali. Nah, selama menjalankan usaha ini Mas, kira-kira pernah mengalami kendala apa aja sih dan gimana caranya Mas Rian mengatasi kendalanya itu? Kendala yang dari Misal dari cara nyetok barangnya. namanya sayur paling ya 2 hari sudah tidak bisa dijual gitu aja. Sudah layu ya? Layu. Udah layu nggak ada sih. Nggak ada ya? Nah kan ini ya Mas ya, namanya wirausahawan ini kan Ya. penghasilan ini tidak ada menjamin nih sehari dapat berapa gitu kan. Iya betul. Besok dapat berapa nggak ada yang tahu juga. Kira-kira apa yang bikin Mas Rian itu bisa tetap optimis dalam berjualan? Untuk selama ini sih hasilnya bagus-bagus aja sih. Selama ini hasilnya bagus-bagus saja. Ya pendapatan lumayan, pembeli masih antusias, masih rame. Oh iya. Ya. Jadi masih tetap optimis. Masih tetap optimis karena pelanggan masih antusias ya. untuk Ya beli. masih antusias untuk beli sini. Belanja. Itu aja. Nah gimana usahanya apa ya maksudnya? Gimana caranya Mas Rian ini untuk bisa ngembangin usahanya dan bertahan di banyaknya ini persaingan toko sembako? Gimana ya? Caranya sampean bertahan Bertahan. dari banyaknya persaingan di usaha sembako juga. Ya dari tadi apa? Ya stok dilengkapi itu aja. Barang baru, segar-segar sayur itu. Barangnya segar-segar. Soalnya kan sayur. Iya pasti ya. Jadi pelanggan kesini kan tidak kecewa. Iya ngelihatnya bukan yang layu-layu. Ya apa yang dicari bagus, ada gitu kan. Nggak kotor juga ya maksudnya. Pertama kan itu sayur itu. Yang penting segar. Segar. Apa ada nggak kira-kira pesan atau motivasi buat orang-orang yang pengen membuka usaha yang sama dengan sampean Mas? Yang penting rajin, telaten, ya mana ya, jangan cepat menyerah lah itu aja. Ya, Ya, kalau udah laku, ya gimana caranya biar laku. Kalau gagal ya coba lagi, itu aja. Penting ada modal dulu aja. modal paling utama Mas ya. Ya, itu dari Sebagai perintis nih Ya. modal paling utama ini. Sama. Ya. Sama juga ngelihat ini Mas, setahu saya ngelihat kebutuhan konsumen maunya apa ya. Ya betul. Itu yang disediakan. Ya, bisa dilengkapi lah Pak. Lengkapi itu. Nggak harus langsung, yang penting perlahan-lahan kan dilengkapi. Oh iya. Oke, mungkin tuh cukup itu aja Mas dari saya, Mas. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke. Ya, demikian hasil wawancara saya dengan Mas Rian dan dari L Tenggarong Seberang saya melaporkan kembali kepada penonton.